Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kita yang masih bisa mempertemukan kita sore hari ini. Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua melalui kematiannya di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah peringatan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari sejenak menundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Pujian, Yesus Engkaulah Rajaku. Mari kita naikkan pujian ini keempat baitnya. Yesus Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota, kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Bait yang kedua, biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tunjukkan kubur-Mu yang sunyi dan gelap, malah surgawi yang teguh berjaga tak lelah. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu. Hatiku rindu selamanya mengikut langkah-Mu. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Baitnya yang keempat. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati kesah-Mu. Kau
ku kenang. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu yang tulus, yang boleh kami terima. Cinta yang tidak memandang kami sebagai orang yang hina dan kotor. Engkau telah menunjukkan bahwa begitu besar cinta-Mu bagi kami ya Tuhan, nyata melalui kematian-Mu di atas kayu salib, menggantikan kami untuk menerima hukuman dosa yang telah kami perbuat. Ampuni ya kami Tuhan, jika di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, secara tidak sadar kami telah menyalibkan Engkau kedua kalinya, karena kami terus-menerus hidup di dalam dosa. Mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup di dalam kekudusan-Mu dan di dalam kebenaran-Mu, hingga kelak nantinya kami mendapat mahkota kemuliaan yang Tuhan telah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua yang telah
kami terima dari-Mu. Bapa, kami serahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang di dalam perjalanan. Biarlah juga ibadah kami ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan keempat baitnya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mazmur Bakti.
Bapak Ibu, mari kita teruskan pujian kita yang berkata, nun di bukit yang jauh. Nun di bukit yang jauh, nampak layu salib, lambangku tunas tapak celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh, salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Baiknya yang keempat. Ku tetap setia, ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku.
Kasih Yesus sangat besar buat saudara dan saya. Lalu dengan apakah kita membalas cintanya dalam hidup kita? Tentu kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang telah diselamatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Yesus batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu.
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Bait yang pertama. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memperingati akan hari sengsaramu. Tetapi hari itu adalah hari yang telah membebaskan kami. Tuhan, terima kasih untuk korbanmu di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami tidak hanya mengenang dan menghayati akan salibmu, tetapi kami mau menghidupi akan arti keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu, supaya hidup kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan pembacaan firman-Mu, dan juga Tuhan, Engkau tolong supaya firman Tuhan urapi hamba Tuhan. Tutup dia di belakang salib. Urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sore ini saya akan berbicara tentang sikap yang dibenarkan Allah. Atau lebih tepat lagi, tindakan yang dibenarkan Allah. Mari kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ya, semua sudah mendapatkannya. Saya akan membacakannya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecinta, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan dalam hidupmu dari hari ke hari. Maka engkau akan berbahagia. Saudara-saudara, Yesus pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Sebentar lagi, Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Yesus sudah tahu hal itu. Dia sudah siap untuk menghadapi. Dalam perjalanan ini, ada beberapa orang, banyak, bukan hanya sedikit, tetapi ada banyak orang yang ikut berjalan bersamanya. Di antara mereka, ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Saudara, ini biasa. Banyak terjadi. Sering kita tidak sadar bahwa hal ini sering terjadi juga di gereja Tuhan. Sungguh sangat ironi kalau ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada orang-orang yang anggap diri lebih baik daripada orang lain. Apakah kita pernah melakukan itu? Apakah kita pernah seperti itu? Saudara, saya harus mengaku, saya harus jujur. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Saya anggap saya terlalu lebih mengerti daripada orang lain. Saya lebih tahu, saya lebih baik daripada orang lain. Bukankah kita seperti itu? Sering kita memandang orang dengan tidak sebelah mata. Kita lihat, ini tidak ada apa-apanya. Bukankah kita seperti itu? Saudara-saudara, kita sedang mengingat akan kematian Kristus. Saudara, bukan hanya kita sedih, susah, dan menangis. Tadi kita melihat bagaimana Yesus
harus dipukul. Yesus harus menderita. Yesus mau supaya kita lepas. Kita diselamatkan, kita tidak perlu naik ke atas kawal salib. Yesus gantikan kita. Tapi sayang, kita hanya tahu saya sudah ditebus. Saya sudah diselamatkan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Kita tidak seperti Yesus. Padahal orang-orang yang telah diselamatkan, percaya kepada Yesus, yang menjadi milik Yesus, yang menjadi anak-anak Allah. Tapi kita tidak seperti Yesus. Kita anggap diri hebat, diri besar. Inilah kekeliruan. Saya harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak layak. Dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara, kita tidak menyangka dan kita tidak menyadari kalau kita menganggap orang lain lebih rendah, kita tidak menghargai orang lain. Padahal Yesus datang ke dunia ini, dia menghargai yang paling hina. Dia cari. Yesus menghargai dan mencari orang kusta, orang buta, orang lumpuh yang sudah tidak ada nilai. Perempuan yang kena sakit darah. Yesus hampiri. Tolong yang lain jangan baca HP ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, terlalu banyak orang yang anggap diri benar, dan orang yang anggap diri benar tidak membutuhkan Tuhan. Akibatnya orang yang seperti ini tidak pernah diselamatkan. Oleh karena itu, Yesus menjelaskan pada mereka dengan memberikan perumpamaan. Perumpamaan seperti ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Contoh yang sangat kontras antara pemungut cukai dengan orang Farisi. Orang Farisi, siapa orang Farisi? Orang Yahudi. Orang yang takut Tuhan. Dia adalah imam. Boleh dikatakan ini adalah hamba-hamba Allah. Yang dihormati. Yang takut akan Tuhan. Dihargai semua orang. Satu, pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Orang Yahudi juga. Yang dipakai oleh penjajah Romawi pada saat itu. Kumpulkan supaya pergi menarik pajak dari orang-orang Yahudi. Semua orang benci kepada pemungut cukai. Kenapa?
Semua orang benci kepada pemungut cukai. Karena pemungut cukai, tukang pajak ini, mengambil lebih daripada apa yang diharuskan. Dan kelebihannya itu adalah hasil dari korupsi. Jadi yang namanya korupsi bukan sekarang, dari dulu sudah terjadi. Gayus pada waktu itu banyak. Sekarang ada gayus. Saudara-saudara, pemungut cukai datang juga untuk berdoa. Tapi yang terlebih dahulu adalah orang Farisi. Dia maju ke depan, bait Allah, dia berdiri. Orang biasanya datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang-orang berdoa di bait Allah, itu biasa. Sembayang, orang Farisi berdoa. Dia imam, dia berdoa. Orang Farisi ini yang disebut orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu menyembah Tuhan. Doanya seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Itu biasa. Saudara, kalau saya datang ke sini, saya berdoa bersyukur. Tadi kita berdoa bersyukur. Tuhan terima kasih. Kami boleh hadir dalam tempatnya. Kami boleh masuk di dalam kebaktian. Kami bersyukur. Boleh memuji Tuhan. Kita bersyukur. Tapi orang Farisi ini, apa yang dilakukan? Bersyukur. Bukan apa yang Tuhan perbuat. Tapi bersyukur. Karena dia bisa menunjukkan siapa dirinya. Jadi di sini dia tidak menaikkan doa. Tapi disebutkan berdoa. Tapi dia sedang menunjukkan siapa dia. Katakan begini. Aku bersyukur. Aku tidak sama dengan semua orang. Aku tidak sama. Aku berbeda. Kenapa berbeda? Aku orang pilihan. Orang yang ditetapkan oleh Allah. Aku orang yang istimewa. Saudara, apakah kita juga seperti itu? Aku orang pilihan. Aku orang hebat. Aku adalah orang yang lebih baik daripada yang lain. Siapa yang harus bilang lebih baik? Saudara-saudara ingat. Jangan dirimu yang mengatakan kamu baik. Jangan pernah berkata, aku ini baik. Jangan. Kalau engkau katakan aku baik, engkau tidak baik sebetulnya. Yang mengatakan engkau baik adalah orang lain. Bersyukur kalau Tuhan yang mengatakan engkau baik. Jangan dirimu. Tapi Farisi ini. Aku orang yang baik. Aku tidak sama seperti orang lain. Mereka apa? Mereka bukan siapa-siapa. Mereka rendah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku pilihan. Hebat. Bukan doa yang dinaikkan. Tapi mengagungkan diri. Bukankah kita kadang-kadang berdoa juga mengagungkan diri? Saya bersyukur. Kalau kita boleh mendengar kesaksian. Apa yang telah diceritakan
pada saat kita menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup. Ada orang yang menangis waktu menyampaikan akan kepedihannya, bagaimana Tuhan menolong. Itu bagus. Tapi ada orang, saya mau bersaksi. Kenapa? Ya, saya mau bersaksi. Puji Tuhan, anak saya lulus menjadi sarjana. Sekarang S3, dapat doktor. Saya bersyukur pada Tuhan. Nah, ini pengumuman atau bersyukur? Kadang-kadang kita banggakan diri. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Anak saya sudah saya doakan. Dia kerja setengah mati. Dia belajar. Dan sekarang Tuhan tolong. Tunjukkan. Jangan tunjukkan kebanggaan. Syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur. Ada ibu-ibu yang menyaksikan betapa Tuhan menolong. Sehingga kita bisa berhasil. Boleh. Muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Tapi jangan untuk mengangkat diri. Menyombongkan diri. Seperti orang Farisi. Aku bukan perampok. Waduh, hebat sekali. Bukan perampok. Memang dia bukan perampok. Dia tidak merampok. Tapi berapa banyak yang melakukan perampokan yang tidak nampak. Hati-hati. Kalau katakan aku bukan perampok, tapi aku melakukan perampokan. Perampokan di mana? Perampokan nama baik. Perampokan yang bukan hak kita. Kalau saudara lihat apa yang dituliskan di dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana anak-anak Eli, Hofni dan Pinhas, imam-imam, merampok akan milik Allah. Saudara-saudara, kita hamba-hamba Tuhan. Kita tidak perlu kata. Tidak seperti perampok. Aku tidak merampok. Memang kau tidak merampok. Tapi nanti kita akan lihat. Aku bukan orang lalim. Memang aku bukan orang lalim. Aku tidak jahat. Aku tidak kejam. Tapi betapa kejamnya engkau. Kalau kita tidak pernah mau mendoakan orang lain yang dalam keadaan kesusahan. Apakah kita peduli orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan? Apakah kita peduli dengan orang-orang yang sedang mengalami kepahitan? Jangan katakan kita bukan orang lalim kalau kita tidak peduli kepada sesama. Ada cerita bagaimana Yesus menjelaskan di dalam satu perumpamaan. Ada seorang turun dari Yerusalem. Tengah jalan dia dirampok. Ada imam lewat. Orang itu tergeletak. Tidak berdaya. Imam hanya lewat. Tidak menolong. Di mana pedulinya? Memang bukan orang lalim. Tetapi tidak menolong orang yang susah. Sama dengan orang lalim. Datang orang
ahli Taurat. Tidak menolong juga. Untuk apa keahlian Taurat itu? Untuk apa pengertian tahu dan kebaikan Allah? Tidak melakukan. Aku bukan perampok. Aku bukan penjahat, bukan lalim. Aku bukan pezina. Memang kau tidak berzina. Engkau tidak berzina, betul. Tidak berzina. Tapi matamu, apa yang kau lihat? Kau ingin melihat yang tidak boleh kau lihat. Kau ingin mencuri, lihat. Apa yang tidak layak. Ini yang terjadi. Memang tidak berzina. Tapi hatimu, matamu lakukan berzina. Hati-hati. Kemudian para Farisi ini berkata, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Di sebelahnya di situ ada orang pemungut cukai. Tidak seperti dia. Kenapa? Dia menggelapkan uang. Aku tidak. Hebat. Hebat. Pengagungan diri yang luar biasa. Kemudian dia teruskan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wih, siapa yang hari ini berpuasa? Saudara tahu. Pemungut apa nama orang Farisi ini. 2 kali seminggu dia berpuasa. Apakah kita berpuasa? Tahu saudara, puasa itu bukan untuk ditonjolkan, tapi puasa adalah satu sikap di mana kita mencari hadirat Tuhan. Kita menyangkal diri untuk tidak membiarkan hawa nafsu kita puasa. Saudara-saudara muslim kita sekarang mereka sedang berpuasa. Bagus. Apakah kita juga berpuasa? Beberapa waktu yang lalu, kami ada puasa di sini. Doa puasa. Mari kita hidupkan kembali. Supaya kita berpuasa. Untuk apa? Supaya kita bisa merendahkan diri. Kita bisa menahan nafsu. Kita bisa menyangkal diri. Sulitkah menyangkal diri? Sulit. Kalau puasa biasa oke. Tetapi sangkal diri. Farisi ini berpuasa. Sayang tidak menyangkal diri. Lihat lagi terus. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berikan 1/10 dari segala penghasilan. Bukan dari satu penghasilan. Segala penghasilan. Berarti semua penghasilan yang menghasilkan uang. Berikan 1/10. Apakah kita sudah memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan tetapkan? Sudahkah kita berikan 1/10? Apakah engkau memberikan? Farisi yang dikatakan munafik, tapi memberikan 1/10. Memang kelihatan memberikan 1/10. Tapi saya katakan, kadang-kadang mereka merampok juga. Tahu saudara bisa merampok? Pernah dengar
bahwa kita bisa merampok Tuhan? Pernah? Bisa merampok Tuhan? Tidak. Bisa? Bisa merampok? Kapan kita merampok Tuhan? Ketika kita tidak memberikan persepuluhan. Kita merampok Allah. Padahal Tuhan memberikan kesempatan pada saat kita memberikan persepuluhan kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memenuhi 10 kebutuhan kita. Tapi kita sayang. Tidak memberikan. Kita simpan itu. Kita bilang terlalu kecil Tuhan. Aku tidak cukup. Benarkah begitu? Benarkah begitu? Kau tidak sanggup memberikan persepuluhan? Kalau kau tidak memberikan persepuluhan, kau lihat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bagaimana kau menipu Tuhan? Dengan persepuluhan. Karena itu, mari berikan persepuluhan. Jangan takut kau akan kekurangan. Justru Tuhan akan berikan dengan cara yang berlimpah. Karena itulah jalan Tuhan untuk memberikan berkat kepada. Kalau kau tutup itu, kau tutup berkat Tuhan. Jangan bangga kalau kita bisa berikan persepuluhan. Tapi bersyukur Tuhan, kalau aku bisa memberikan, bukan karena kebanggaan, tapi karena kasih-Mu. Karena Engkau telah melimpahi hidupku. Dari mana kita bisa hidup? Tingkap langit itu dibuka. Dan Tuhan mengirimkannya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Tuhan akan lakukan. Kalau orang Farisi yang munafik memberikan persepuluhan, kita bagaimana? Kita berikan persepuluhan kita. Kalau kita bilang, Tuhan, aku milik-Mu, aku sudah diselamatkan. Lakukan apa menjadi hak dan kewajiban kita. Tuhan berkata. Kita lihat apa yang terjadi dengan si pemungut cukai. Dia tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani angkat kepala. Apa yang dikatakan? Dia memukul dadanya. Aduh Tuhan, ampuni aku, orang berdosa. Ampuni itu. Zakius minta ampun dan dia diselamatkan. Lewi atau Matius, dia pemungut cukai, dia bertobat. Yang ikut Yesus. Saudara-saudara, mari. Kematian Kristus bukan hanya untuk dihayati saja. Bukan hanya untuk diingat saja. Tetapi, mari kita lakukan hidup dengan tepat. Lakukan hidup yang benar. Supaya kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Firman-Mu sudah cukup berbicara Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni hati kami yang keras. Kalau kami masih ada hal-hal yang tidak benar,
sucikan kami, layakan kami, kuduskan kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Dan kami boleh layak makan perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong pelayan perjamuan kudus Pak Agus, Pak Agustinus, Pak Rudi, dan Pak Aziz, silakan. Silakan maju. Pak Rudi silakan. Pak Agus. Karena kebaktian sore, yang biasanya juga sore juga ambil. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Dan Yesus, kami juga berterima kasih bersyukur kalau pada sore hari ini kami diberi kesempatan mati perjamuan. Sucikan, kuduskan kami agar kami layak menikmati perjamuan itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamu yang di sisinya diberi anugerah, punahku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Punahku yang penuh celah dibasuh darahnya,
panggilkan Mas Gaby, guru sekolah minggu. hilang kuasanya, sehingga selama-lamanya dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selama-lamanya dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidup. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyambun yang di sisinya diberi anugerah, punakku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, punakku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bidar berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu di atas kayu salib tercurah bagi kami dan kami boleh diselamatkan, dosa-dosa kami telah dihapuskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Menjulang tak atas bukit Karmel, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinar yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai peluk yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Sama Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir
salib pada bukit Kalvari. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari kaum wanita. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku akan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau meluluhkan hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku? Sungguh tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Ibadah Paskah Minggu 31 Maret 2024 diadakan hanya satu kali pada pukul 09.00 pagi hari. Harap jemaat memakluminya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk kebaktian Paskah besok Minggu 31 Maret hanya diadakan satu kali pada pukul 9 pagi. Yang kedua, setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Ada banyak beban pergumulan jemaat yang perlu dukungan doa. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Berikutnya, setiap hari Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir, dapat mendukung program PRBK. Setiap hari Kamis pukul 19.00 ada ibadah kaum wanita via Zoom. Harap semua kaum wanita jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari dapat bergabung mengikuti ibadah yang menguatkan itu. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan Bapak David dan Ibu Vivi pada hari Rabu 27 Maret 2024. Segenap majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia. Kiranya anak tersebut kelak dapat bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Kristus. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte kepada petugas pengumpul persembahan, Saudari Stefani dan Saudari Resa. Harap maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji dengan pujian waktu hidupku penuh dosa. Waktu hidupku penuh dosa, sangat tertekan jiwaku. Yesus mengangkatnya semua, menggirangkan hatiku. Yesus, 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 puji namamu. Penuhkan hatiku dengan cinta kasih-Mu. Bila datanglah percobaan dan iblis hendak berkuasa, ku tetap memandang padanya dan ku menang karenanya. Yesus, 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 puji namamu. Penuhkan hatiku dengan cinta kasih-Mu. Tinggal terus dalam anugerah-Nya, bernaung bawah sayap-Nya. Namanya hendak ku masyhurkan, panjang umur Saja saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, 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 puji namamu. Penuhkan hatiku dengan cinta kasih-Mu. Waktu hidupku penuh dosa, sangat tertekan jiwaku. Yesus mengangkatnya semua, menggirangkan hatiku. Yesus, 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 puji namamu. Penuhkan hatiku dengan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengadakan, memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau telah rela mati bagi kami. Engkau menderita bagi kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami, untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Tolong Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, seturut hanya dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya Tuhan juga akan pelihara kehidupan mereka. Demikian pula jemaat-jemaat Gereja Isa Al-Masih Tuhan, baik yang ada di pos maupun yang ada di pusat, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Tolong mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk
perayaan Paskah besok Minggu tanggal 31 Maret. Kiranya juga Tuhan akan menolong semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat itu Tuhan. Baik yang di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya Tuhan akan menolong agar supaya perayaan Paskah ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pasca pengumuman hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, ada pihak-pihak yang belum merasa puas, sehingga mengajukan gugatan di tingkat MK. Tolong Tuhan, biarlah pemerintah dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sehingga dapat memuaskan semua pihak dan bangsa ini tidak terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Mereka boleh bersama-sama membangun negara Indonesia ini menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Tolong Tuhan, lindungi kami di dalam perjalanan, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh.